Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, pada setiap malam Jumat dan hari Jumat ada banyak sekali amalan yang dianjurkan dilakukan dalam rangka menghidupkan malam dan hari Jumat. Pada video kali ini kita akan mengungkap 20 amalan malam Jumat dan hari Jumat yang merupakan amalan penghapus dosa, bahkan hampir dosa 100 tahun. Amalan didoakan oleh 70.000 malaikat dan amalan agar kelak termasuk ahli surga. Insya Allah kita akan mengungkapnya, maka pastikan para sahabat menyimaknya hingga selesai. Sebelumnya mari berdoa kepada Allah. Dan mari aminkan doa berikut ini dengan menuliskan kalimat amin di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan semua doa dan hajat kita. Allahumma ya Allah, sungguh Engkau maha pengampun, maha penyayang, maha pengasih. Maka ampunkan kami semua. Ampunkan kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan segenap kaum muslimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesehatan jasmani rohani, kuatkanlah kami dalam ibadah kepadamu, selamatkanlah kami dari siksa kubur dan siksa neraka, dan kelak kami termasuk orang yang beruntung pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, menurut Imam Nawawi ada 4 amalan utama di malam Jumat dan hari Jumat, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak berdoa, dan memperbanyak membaca sholawat. Dari 4 amalan utama ini setidaknya ada 20 amalan yang bisa diamalkan untuk menghidupkan malam Jumat dan hari Jumat. Amalan yang pertama dan kedua membaca surah Ad-Dukhan dan surah Yasin. Rasulullah pernah bersabda, man qara'a lailatal jumu'ati hamim Ad-Dukhan wa Yasin asbaha maghfuran lahu. Pada malam Jumat siapa yang suka membaca surah Ad-Dukhan dan surah Yasin, maka besok pagi dia menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya. Membaca surah Ad-Dukhan meski hanya pada malam Jumat akan mengundang doa 70.000 malaikat. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan mendoakannya dan memintakan ampunan kepada Allah untuknya. Amalan yang ketiga membaca surah Al-Kahfi. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan mendapatkan pancaran cahaya hingga hari Jumat berikutnya. Amalan yang keempat membaca surah As-Saffat. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang pada malam Jumat membaca surah Yasin dan surah As-Saffat, maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Amalan yang kelima membaca tahlil. Salah satu amal utama pada malam Jumat adalah membaca zikir, dan di antara bentuknya adalah membaca tahlil la ilaha illallah. Rasulullah pernah bersabda, kalimat zikir terbaik dan paling utama adalah kalimat tahlil la ilaha illallah, dan doa paling utama adalah kalimat tahmid alhamdulillah. Amalan yang keenam membaca sayyidul istighfar, yaitu membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma suna'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa
fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amalan yang ketujuh, membaca doa ampunan. Malam Jumat adalah malam mustajab, maka perbanyaklah membaca doa ampunan. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amalan yang kedelapan, membaca doa masuk surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu masuk ke dalam surga, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Amalan yang kesembilan, membaca sholawat 40 kali. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang setiap hari Jumat membaca sholawat kepadaku sebanyak 40 kali, maka Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya. Amalan yang ke-10, membaca sholawat 80 kali. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang membaca sholawat kepadaku setiap hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Amalan yang ke-11, membaca istighfar sebanyak 3 kali. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang membaca sebanyak 3 kali sebelum menunaikan salat subuh pada hari Jumat, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meski sebanyak buih di lautan. Amalan yang ke-12, membaca istighfar berikut ini sebanyak 7 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wabnu abdika wabnu amatika wa fi qabdatika wa nasiyati biyadika amsaitu ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika wa abu'u bi dzambi faghfir li dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amalannya ke-13, membaca sholawat sebanyak 1000 kali. Rasulullah pernah bersabda, dan barang siapa yang sanggup membaca sholawat kepadaku sampai 1000 kali, maka balasan untuknya adalah neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Amalan yang ke-14, mandi Jumat. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa dari laki-laki dan perempuan yang akan menghadiri sholat Jumat, maka mandilah. Barang siapa yang tidak berniat menghadiri sholat Jumat, maka tidak ada anjuran mandi baginya. Amalan yang ke-15, menunaikan sholat Jumat. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia wajib sholat Jumat pada hari Jumat, kecuali bagi orang sakit, musafir, anak kecil atau budak. Barang siapa yang mengajukan sholat Jumat karena lalai atau sibuk urusan perniagaan, maka Allah tak akan memperhatikannya. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Amalan yang ke-16, membaca tasbih 100 kali. Telah bersabda Rasulullah, siapa saja yang setelah menyelesaikan sholat Jumat membaca tasbih subhanallahil azim wa bihamdih sebanyak 100 kali, maka Allah akan mengampuni 1000 dosanya dan 24.000 dosa kedua orang tuanya. Amalan yang ke-17, membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Telah bersabda Rasulullah, siapa saja yang setelah selesai sholat Jumat membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas masing-masing 7 kali, maka Allah akan melindunginya. Karena barokah bacaan surah-surah tersebut, dilindungi dari keburukan hingga hari Jumat berikutnya. Amalan yang ke-18, melakukan ziarah kubur. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satunya 1 kali pada setiap hari Jumat, maka Allah akan mengampuninya dan ia termasuk anak yang berbakti.
Amalan yang ke-19 memperbanyak berdoa pada waktu asar karena termasuk waktu mustajab. Amalan yang ke-20 membaca istighfar 70 kali pada waktu asar. Rasulullah pernah bersabda, minta ampunlah kepada Allah dengan membaca istighfar sebanyak 70 kali setelah sholat asar setiap hari, niscaya Allah akan mengampuni dosamu 70 tahun. Demikianlah 20 amalan yang bisa diamalkan di setiap malam Jumat dan hari Jumat. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.